Upasatma diriku, upasama diriku, mai untuk Yesus Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita sejenak mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan melalui siraman rohani di pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang telah kami terima. Hari yang baru kami terima dalam sukacita. Kami akan memulai aktivitas kami, perbekali kami dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, siraman rohani di hari ini, pagi ini, diambil dari kitab 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sewaktu mengikuti perkuliahan di masa yang lalu, ada satu mata kuliah yaitu mendengar. Saya sempat heran dan tertanya-tanya, mengapa hanya untuk mendengar semata harus duduk kuliah 2 jam per minggu, 16 kali pertemuan selama 6 bulan, dan harus mengerjakan pekerjaan rumah dan ujian-ujian. Namun ketika saya jalani dan ikuti seksama, ternyata mendengar itu butuh perhatian dan konsentrasi penuh, sehingga pesan dan makna yang diterima dapat diteruskan dengan baik. Dan ternyata bukan mendengar dengan telinga saja, namun memadukan seluruh indera untuk mampu dengar perasaan dan hati, terlebih mendengar dengan suara hati nurani. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian dalam siraman rohani pagi ini, Samuel mendengar bukan hanya dengan telinga semata, tetapi dengan hati dan iman. Samuel yang adalah anak Hana dan Elkana, dia yang dirindukan oleh Hana, sebagaimana kita baca dan dengar dalam Alkitab. Selanjutnya dia diserahkan oleh Hana ibunya untuk menjadi abdi Allah dan menjadi pesuruh Imam Eli di bait suci. Disebut dalam ayat-ayat dalam perikop ini, firman Tuhan jarang dan penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Namun lampu rumah Allah belum padam dan Samuel belum kenal Tuhan. Lalu Tuhan memanggil Samuel hingga sampai 3 kali, dan ketika dia bertanya pada Imam Eli, imam tersebut tidak memanggilnya dan menyuruhnya tidur. Tetapi untuk ketiga kalinya lalu Imam Eli menyuruhnya menjawab, berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Ketika Tuhan memanggilnya dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari lihat dan hidupi maknanya. Yang pertama, Tuhan menginginkan hidup kita tidak suam-suam kuku, tetapi hidup dan dihidupi oleh firman Tuhan, sehingga senantiasa kita dapat berbicara kepada Tuhan serta kedengar-dengaran akan firman-Nya. Jangan biarkan lampu iman kita menjadi redup dan padam, tetapi berilah waktu sehingga roh Tuhan senantiasa menyalakan iman percayamu. Ingat, firman-Nya adalah pelita dan tongkat dalam kehidupan. Yang kedua,
Firman Tuhan berbicara pada saat ini bagi kita semua dengan memanggil masing-masing nama kita, keluarga kita, persekutuan kita, dan komunitas kerja kita dimanapun kita hidup dan bekerja. Hendaknya kita menjadi pelaku-pelaku firman yang mentransformasikan firman Tuhan melalui kata, sikap, dan perbuatan kita, sehingga hal itu menjadi penglihatan-penglihatan yang semakin menerangi hidup kita, dan firman itu memampukan kita berkarya dan mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah sejati kepadanya. Ingat, hidupmu dan karyamu adalah pernyataan firman Tuhan. Untuk itu tetaplah setia, taat, dan berserah terhadap panggilanmu. Karena itulah jalan dan cara Tuhan berbicara kepadamu untuk menyatakan janji dan rencananya serta cinta dan penyertaannya. Tuhan memberkati kita dan dihidupi firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini firman-Mu telah meneguhkan kami melalui Tuhan yang berbicara atas hidup kami dengan seluruh rangkaian kehidupan kami. Tuhan, biarlah kiranya kami senantiasa setia, taat, dan berserah kepadamu, kedengar-dengaran akan firman-Mu, dan Tuhan memberikan kami rencana, rancangan, dan jalan yang terindah dalam kami melangkah, berpikir, bertindak dengan senantiasa kami merindukan dan dihidupi oleh firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami hamba-hamba-Mu ini. Kami mendengarkan dan biarlah senantiasa hidup dalam firman Tuhan. Dan untuk satu hari ini, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa raga kami. Tuhan beserta dengan saudara-saudara kami yang di dalam kesusahan, yang di dalam penderitaan, dan yang di dalam pergumulan, dan terlebih juga yang oleh karena penyakit dan dalam mengalami kedukaan. Berilah ketabahan, berilah kekuatan, berilah kesehatan, dan berilah kemampuan. Tuhanlah menolong kami untuk satu hari ini dalam kami melakukan aktivitas dan karya hidup kami, sehingga hidup kami menjadi ibadah bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berkarya dengan segala aktivitas kita satu hari ini, dengan senantiasa hidup kita berbicara kepada Tuhan melalui pekerjaan dan karya kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.